Ibu Bapak, kali ini saya mencoba untuk membuat rumus yang nantinya akan dibuat dalam kwitansi yang sudah kita input data-datanya, dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu Bapak. Ketika kita masukkan nomor ini, nomor yang kita maksudkan dalam RKAS yang kita ambil dari RKAS, katakan saja kita mau cetak nomor urut kwitansi 128. Nah, jika demikian, maka dia akan muncul permintaan sesuai dengan data yang kita input tadi. Ibu Bapak, untuk menghasilkan ini, untuk menghasilkan data-data yang kita butuhkan, terlebih dahulu kita mulai harus menginput data. Menginput data di sini yang pertama, tahun ini data umum, tahun dan juga identitas sekolah kita isi. Selanjutnya kita pilih ini tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan SMK, SLB sudah saya siapkan. Jika kita siap SMP, ya kita siap SMP, kita pilih SMA atau SD. Dananya akan disesuaikan. Jumlah siswa per 31 Agustus tahun 2022 silahkan diisi sesuai dengan data Dapodik yang siswanya memiliki NISN. Ibu dan Bapak, nanti akan muncul alokasi dana per tahap, karena tahun 2023 hanya 2 tahap, maka tahap 1 dan tahap 2 50%, 50%, totalnya adalah sekian. Ini kalau SD jumlah 107, maka total anggaran 113, karena tingkatan saya ambil contoh tingkatan SMP. SMP maka 143. Jumlahnya kita sesuaikan. Silahkan kita isi data Bapak Ibu guru yang ada di sekolah nih, silahkan disesuaikan. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kita akan mengambil data file yang ada di RKAS. Kebetulan di sini sudah saya convert file PDF yang sudah diambil dari data RKAS ke file Excel. Saya sudah convert dan hasilnya sudah seperti ini. Yang menjadi paling penting adalah nomor urut ini di kolom A yang ini, dan juga data-data lain yang kita butuhkan, mulai dari uraian dan juga nilai, baik itu tahap 1, tahap 2 dan seterusnya, semua kita bisa input per tahap. Di sini per triwulan, tetapi sudah saya buat rumusnya menghasilkan tahap. Jadi, gabungan triwulan 1 2 menjadi tahap 1, gabungan triwulan 3 4 menjadi tahap yang 1. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, urutan dari RKAS yang saya ambil terakhirnya adalah 211. Ini nomor urut terakhir, saya tambah, karena untuk pendapatan saya tambah 2 nomor lagi untuk penarikan saldo tahap 1 dan tahap 2. Setelah kita punya data seperti ini, selanjutnya Ibu dan Bapak, setelah kita input data dari RKAS dan juga pengisian data umum, kita akan menuju di file input data ini, di file input data. Di sini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yang bisa diisi adalah kolom yang saya kasih atau baris alamat tabel yang saya kasih warna kuning. Ini yang bisa kita isi untuk memenuhi kebutuhan transaksi kita. Yang paling penting adalah di sini ini kolom nomor kode di bagian E yang saya kasih warna merah. Ada nomor kode yang sesuai dengan nomor urut yang ada di RKAS. Ini yang menjadi bahan penting untuk kita menghubungkan data-data yang kita butuhkan di RKAS. Sedangkan bulan ini kita sesuaikan dengan jumlah, atau disesuaikan dengan bulan di mana kita melakukan transaksi dan tanggal. Ibu dan Bapak, di sini nomor saya katakan saja bulan Januari, Februari tidak ada transaksi. Di bulan Maret saya atau bendahara sudah melakukan penarikan dana tanggal 24. Saya masukkan karena kode yang sudah dibuat di bulan Maret dalam hal ini transaksi penarikan, nomornya adalah 212. Jika kita masukkan, maka datanya akan ditampilkan. Seandainya kita hapus, ya, kita hapus, datanya hilang. Kita kembali masukkan, ya, kita kembali masukkan, maka datanya akan tersimpan. 212 212, ya, datanya akan tersimpan.
Sementara Ibu dan Bapak untuk pembelanjaan sama kita masukkan nomor sesuai dengan transaksi kita. Misalnya nomor 182 Ibu dan Bapak. Nomor 182 di sini ketika kita masukkan maka akan muncul uraian yang ada di RKAS. Uraian yang ada di RKAS akan muncul dan juga nilai yang ada di RKAS Ibu dan Bapak. Di sini juga nilai ini kebetulan saya rubah dulu ya Ibu dan Bapak. Ini kembali ya. Ketika kita masukkan nilai nomor urut maka akan tampil data yang kita butuhkan ini. Data yang kita butuhkan dan nilai sesuai dengan RKAS yang muncul. Dalam belanja realita pembelanjaan pertama misalnya nilai 500 ini kita tidak belanja satu kali, tetapi kemungkinan kita bikin pila pembelanjaannya 2 kali, katakan saja 500 ini kita pilih, maka kita akan edit di bagian ini. Ada di sini untuk uraian nilai belanja kita lakukan edit dan juga kebutuhan sesuai dengan pilihan. Seandainya kita pilih sesuai dengan jumlah yang ada di RKAS, maka nilai yang ada adalah 500 dan uraiannya ada sesuai dengan pembelanjaan kita di RKAS. Seandainya kita ubah uraian dalam kalimat yang ada di uraian ini, di RKAS ini kita mau rubah, kita mungkin mau tambah lebih lengkap lagi, maka kita bisa ubahnya di sini, Ibu dan Bapak. Kita ubahnya kalimatnya di sini biaya konsumsi penyusunan soal ujian sekolah, misalnya kontribusi bersama, katakan saja ya, kontribusi bersama. Oh ya, sudah ada misalnya saya kasih B ya. Misalnya B, tapi di sini kita harus pilih edit atau ya kita edit. Maka apa yang kita munculkan di sini langsung ada di sini. Tetapi kita mau gabungkan uraian kalimat yang ada di RKAS dengan yang kita edit ini, maka kita pilih gabung. Nah, ya, kita pilih gabung, maka tampilannya sudah berubah gabungan antara yang kita edit ini dengan yang ada di RKAS. Ini fungsi uraian dan edit. Ini untuk yang pertama ya, yang ini untuk merubah uraian ini. Sementara yang uraian nilai yang ini nilai belanja dan juga edit yang ini untuk merubah nilai yang ada ini. Katakan saja kita belanjanya 2 kali ya. Kita belanjanya 2 kali 300. Kalau seandainya tidak belanja 2 kali langsung 1 kali belanja ya 500 kan langsung kita pilih ya. Tapi kita belanjanya 2 kali, misalnya belanja pertama 300 ya kita pilih edit nilainya langsung muncul di sini. Ibu dan Bapak, untuk melihat ketersediaan dari nilai belanja sesuai dengan RKAS, maka kita bisa cocokkan di sini. Kita masukkan nilai atau nomor urut yang sesuai dengan ada di RKAS 182. Ini 182. Di sini kita lihat, oh ya, tahap 1. Ini tampilan tahap 1. Nilai sesuai RKAS 500. Terpakai baru 300. Yang ada di sini sisanya 200. Totalnya keseluruhan RKAS 500. Berarti di tahap 1 sampai tahap 2 tidak ada. 300 terpakai, 200 secara keseluruhan 200 sisa belum dibelanjakan. Kita cek apakah tahap 2 ada. Coba kita cek tahap 2. Tahap 2 tidak ada. Tahap 2 tidak ada, di RKAS juga tidak ada. Dia hanya ada di 182, hanya belanjanya di tahap 1. Ya, tahap 1. Berarti kita bisa cocokkan ketersediaan dana yang ada per tahap ataupun total keseluruhan tahap 1 dan tahap 2 bisa kita cek di sini. Selanjutnya Ibu dan Bapak, untuk transaksi yang lain kita bisa disesuaikan dengan data yang ada di sini. Contoh saya sudah masukkan nilai-nilai yang ada dan kita bisa cetak kwitansi yang akan kita butuh. Kita cek ke kwitansi. Nah, kwitansi Ibu dan Bapak, di sini kita mau cetak kwitansi yang ada di bulan Maret. Nah, kita pilih di sini. Bisa semua bulan bisa tersedia. Misalnya kita
isi bulan Maret. Maka yang disiapkan di sini, semua transaksi yang ada di bulan Maret nomornya akan disiapkan di sini. Nah, nomornya akan disiapkan di sini. Kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal dimasukkan dan silakan print. Nah, kwitansi ini ada dua model. Satu untuk transaksi yang biasa, kwitansi biasa, sementara yang lain, yang kedua ini model kwitansi yang di sini ada pembelanjaan secara kolektif, misalnya pembayaran kolektif honor ataupun pembelanjaan kolektif uang harian di kegiatan di sekolah. Nah, itu bisa disesuaikan dengan yang ada di sini. Tinggal kita print. Oh ya, Ibu dan Bapak, di sini tadi bulan Maret, misalnya kita pilih bulan April, maka di sini Ibu dan Bapak tidak ada pilihan karena belum kita lakukan transaksi. Bulan Februari juga mungkin coba kita pilih bulan Februari misalnya, kita pilih di sini tidak ada transaksi karena kita transaksi yang ada di sana belum tersedia. Yang ada hanya bulan Maret, kan nilai-nilai ini akan ada. Tinggal kita masukkan 182 ya. Ini 187 semua sudah tersedia, tinggal di print. Oke, Ibu dan Bapak, itu yang bisa disampaikan. Oh ya, Ibu dan Bapak, di sini juga ada cover disiapkan, kas dan juga laporan bisa disiapkan, bisa kita gunakan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga